suci, berpakaian putih-putih, naik kuda putih, pakai mahkota putih. Ya, dia mau memberikan image bahwa dia orang suci. Dia seperti Yesus, dia seperti Mesias. Ini penafsiran yang dianggap paling masuk akal karena dikonfirmasi oleh Matius pasal 24, di mana Yesus sendiri yang menubuatkan ketika ditanya oleh murid-muridnya, bagaimana nanti akhir zaman, apa tanda-tandanya? Nomor 1, dia berkata, waspadalah, jangan sampai disesatkan, karena akan banyak orang datang mengaku, akulah Mesias. Akulah Mesias. Yang Yesus bilang itu begitu, jadi artinya ada Mesias palsu yang akan muncul. Mesias palsu ya antikris, sama. Berarti Wahyu pasal 6 dikonfirmasi oleh Markus 24, yang ayat paralelnya di Injil Sinoptik ada di Markus juga, ada di Lukas juga, bunyinya semua sama. Waspadalah, banyak orang akan disesatkan. Karena banyak orang datang mengaku, akulah Mesias, akulah Mesias. Jangan sampai engkau mau disesatkan. Kalian semua perlu waspada. Ya, Yesus datangnya nanti kan tidak seperti antikris yang tiba-tiba muncul gitu ya. Munculnya dari dunia. Kalau Yesus datang kedua kali itu, dia turun dari surga, saudara. Dan kita akan menyaksikan. Karena Yuk, ini mau langsung dimulai atau mau berdoa dulu? boleh. Yuk silakan Oke. adik-adik mau berdoa, yuk kita mulai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali lagi kepadamu pada pagi hari Tuhan. Kami akan melanjutkan pelajaran dari Pak Haji Sekang. Tuhan, Kau berkati setiap kami. Biarkan kami bisa menyerapi setiap pelajaran yang akan disampaikan ya Tuhan. Biar Kau berkati setiap kami Tuhan. Buka setiap pikiran, buka hati kami Tuhan. Untuk kami mendengar dari setiap pelajaran yang disampaikan ya Papa. Kau berkati juga Pak Haji Sekang yang akan menyampaikannya Tuhan. Berikan beliau kesehatan selalu ya Tuhan. Berikan setiap usaha pekerjaannya Tuhan, Kau berkati ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mulai pelajaran kami hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. 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 Yuk, Oke. silakan dilanjutkan aja, nggak apa-apa. Silakan, Pak. Ya. Oke, jadi kedatangan Yesus jangan Anda harus bisa membedakan dengan kemunculan antikris. Sebab dia juga ngaku aku ini Yesus. Ya, jangan sampai kita salah menafsirkannya. Kalau Yesus datang dari surga, turun dari surga. Antikris itu manusia biasa yang dilahirkan di bumi, yang kemudian dirasuki tubuh manusia itu oleh antikris, oleh Lucifer. Ya, di ayat-ayat yang kisah 1:8 atau akhir Matius dan Markus mengatakan ketika Yesus naik ke surga, para murid masih melongo memandang terus ke atas ketika Yesus hilang di tutup awan-awan. Lalu ada malaikat datang mengingatkan mereka, ya, mengatakan bahwa Yesus yang sekarang ini kembali ke surga, nanti dia akan kembali sama seperti dia terangkat ke surga. Jadi dia datangnya sama seperti waktu dia naik ke surga. Dalam arti dia nanti turun dari surga secara kelihatan kasat mata. Mungkin bedanya kalau Yesus naik ke surga dilihat, disaksikan oleh orang terbatas, kira-kira cuma sekian ratus orang murid-murid dan mengikut Yesus. Tapi ketika nanti dia datang kedua kali, seluruh dunia akan menyaksikan. Semua orang akan melihatnya. Ya, jadi itu perbedaannya. Jangan sampai disesatkan. Oke, saya mulai share saja dengan slide saya. Oke. Kita sampai ke slide 48 sebentar. Sampai ke antikris. Nah, ini dia slide-nya. Jadi antikris disebut juga the beast atau binatang.
Ini digambarkan oleh seorang artis yang mencoba menggambarkan apa yang ditulis, deskripsi yang tertulis di Alkitab. Inilah bentuk yang mungkin mendekati kebenaran dari antikris itu sesungguhnya seperti ini. Cuman nanti dia akan menjelma menjadi manusia, memasuki manusia. Antikris adalah roh, dia dapat memasuki. Iblis kan dapat merasuki. Orang kerasukan setan itu kan orang yang kemasukan oleh roh jahat. Dan saya sudah mendapatkan peringatan dari Tuhan ketika tahun 98, krisis di Indonesia, di Jakarta khususnya, saya melihat bahwa roh antikris sudah memasuki orang-orang Indonesia tertentu. Banyak orang kemasukan roh itu. Kenapa? Karena pada waktu itu terjadi perkosaan massal yang dapat dilihat orang banyak. Hanya binatang yang dapat memperkosa atau bersetubuh dilihat orang banyak tanpa malu. Kalau manusia sejahat-jahatnya pemerkosa, kalau dia melakukan perkosaan itu pasti di tempat yang tersembunyi, tidak dilihat orang. Tetapi kejadian 98 itu pemerkosaan terjadi di depan umum. Tidak ada manusia yang bisa melakukan itu. Tidak ada. Hanya binatang yang dapat melakukan hal itu. Dan itulah roh binatang itu. Antikris itu adalah binatang. Saya mau katakan kata yang paling tepat untuk antikris memang binatang. Jangan pakai hewan. Hewan masih terlalu halus untuk antikris. Dia betul-betul binatang. Tahu ya, sudah binatang itu kata makian yang luar biasa kasarnya bahasa kita. Tapi pas dan pantas sekali disematkan kepada si antikris. Tuhan saja mengatakan dia itu binatang. Oke, kita lanjutkan. Siapakah antikris? Supaya kita lebih kenal dan lebih waspada dan tidak tertipu dan tidak disesatkan, maka kita harus kenal siapa antikris itu. Dia akan mengadakan mujizat-mujizat palsu dan menipu banyak orang. Itu ada di 2 Tesalonika 2 ayat 9-10, nanti akan kita baca bersama. Yohanes menuliskan di dalam kitab Wahyunya sebagai binatang. Oke, binatang. Jadi perilakunya persis binatang. Manusia, tapi dengan perilaku binatang. Kemudian dia akan membangun kembali bait Allah yang di Yerusalem. Sampai detik ini, bait Allah yang ada di Yerusalem itu diusahakan terus oleh bangsa Israel untuk dibangun. Tetapi sampai sekarang belum berhasil. Kenapa? Karena tepat di atas bait Allah yang sudah tenggelam di bawah tanah tadi, sekarang ini berdiri Masjid Al-Aqsa. Karena ketika beberapa abad yang lalu Yerusalem diduduki oleh orang-orang Muslim, mereka membangun masjid yang besar sekali tepat di atas bait Allah, sadar atau tidak sadar itu mereka lakukan tentunya untuk menghina ya, menghancurkan bait Allah. Dan mereka di atas bait Allah. Tapi nanti antikris yang akan membangun kembali bait Allah itu, atau caranya bagaimana. Dan itu akan dipakai sebagai baitnya dia. Karena dia meninggikan sebagai Allah. Ya, dia setelah membangun bait Allah, lalu dia seperti Salomo ketika sudah membangun bait Allah Salomo, lalu dia berdiri pidato, berdoa dan sebagainya. Nanti antikris juga akan melakukan hampir sama. Dia berdiri di mimbar utama bait Allah dan mengumumkan sendiri dia sebagai Allah dan minta disembah oleh semua orang. Dan dia akan membatalkan perjanjian damai dengan Israel dan mulai menindas umat Tuhan. Sebagaimana kita ketahui sekarang ini, Presiden Donald Trump sudah berhasil mengusahakan perdamaian
antara Israel dengan bangsa-bangsa di Arab. Saat ini sudah ada 3 negara Arab yang sudah menaikkan perjanjian damai dengan Israel. Ini juga dianggap suatu mukjizat oleh ahli-ahli politik karena rasanya tidak mungkin, mustahil orang Arab mau berdamai dengan bangsa Israel yang musuh bebuyutan mereka sampai hari ini. Tapi mungkin oleh kehendak Tuhan terjadi perdamaian. Dan saya percaya kalau nanti akan ini berlanjut, akan lebih banyak lagi bangsa Arab yang menaikkan menandatangani perjanjian damai dengan Israel. Tapi nanti antikris akan membatalkan perjanjian damai itu ketika dia sudah di tengah-tengah pemerintahannya. Ingat saudara, antikris kalau muncul dan mulai memerintah dunia, dia akan memerintah 7 tahun lamanya. Dia akan disembah sebagai raja di atas segala raja. Ya, Yesus kan raja di atas segala raja. Ini antikris juga nanti dia akan diangkat dengan sukarela oleh semua raja, presiden, perdana menteri, pemimpin-pemimpin dunia untuk menjadi raja atas mereka semua. Memerintah 7 tahun lamanya atas dunia ini. Belum pernah kan ada yang namanya raja dunia. Belum pernah ada. Yang dulu penakluk-penakluk dunia yang hebat sekali seperti bangsa Mongol menaklukkan banyak bangsa, kepinginnya selalu mau menaklukkan seluruh dunia, tapi tidak pernah berhasil. Kalau 1/4 saja, 1/10 dari bangsa dunia sudah bagus sekali. Lalu Alexander the Great, lalu Napoleon Bonaparte, lalu Hitler, lalu bangsa Jepang Kaisar Hirohito. Semua itu ingin menaklukkan dunia, mau dijajah hingga dia menjadi pemimpin dunia. Tapi belum pernah ada satupun manusia atau bangsa yang berhasil melakukan hal itu. Tapi antikris nanti akan berhasil. Karena salah satu tanda kuda putih tadi, materai pertama, dia memakai mahkota putih. Dan Wahyu menuliskan dia akan menjadi pemenang. Karena apa? Karena dia datang sebagai juru selamat dunia. Ya, sekali lagi nanti ini dunia terus akan berkembang menuju semakin lama semakin rontok, semakin ambruk dalam segala seginya. Kalau menurut spekulasi saya, sekali lagi spekulasi saya, ini dari virus corona ini yang nanti akan terus berkembang. Mungkin tahun depan vaksin sudah dapat ditemukan. Mungkin sementara reda pandemi ini. Tetapi corona ini terus akan bermutasi. Bermutasi, menyesuaikan diri, bangkit lagi nanti membuat pandemi baru lagi dengan keturunan dia yang lebih kebal, yang lebih ganas, yang lebih menular, dan lebih sulit ditaklukkan. Vaksin makin sukar ditemukan untuk mengalahkan dia. Sehingga kalau sekarang saja baru berlangsung sekitar setahun, ekonomi dunia rata-rata sudah rontok. Tapi oke lah, masih bisa. Orang masih aman. Rontok-rontok masih bisa berlanjut. Tapi nanti semakin lama, semakin hancur karena pandeminya semakin ganas. Akibatnya seluruh dunia akan ambruk, rontok ekonominya. Lalu datanglah antikris dengan solusinya yang mujarab sekali. Dia dapat menaklukkan pandeminya sekaligus memulihkan ekonomi dunia. Atas dasar prestasi dia yang luar biasa ini, dunia sudah kacau balau sama sekali, lalu dipulihkan oleh kedatangan antikris dengan solusi dan mujizatnya yang ajaib, maka tidak heran dan jangan heran semua bangsa lalu mengakui, oke, engkau orang manusia satu-satunya yang paling pintar, paling dahsyat, yang pantas memimpin dunia ini. Kami takluk, kami menyerahkan seluruh otoritas, uruslah dunia ini. Sebab kami sudah tidak sanggup lagi. Kami tidak punya kemampuan untuk mengurus dunia ini lagi.
Semua pemimpin dunia mengatakan yang sama. Memang sudah ambruk benar ekonomi dunia. Kalau ekonomi ambruk kan kehidupan manusia juga ambruk ya saudara. Nah, ini ayatnya. Ini Paulus yang menulis ya. Jadi ada Yohanes yang nulis, ada 4 Injil, Matius, Markus, Yohanes, Lukas. Lalu sekarang ada Paulus juga menulis tentang kedatangan Tuhan. Tentang kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus, dan terhimpunnya kita dengan Dia, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah, baik oleh ilham roh, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami, seolah-olah hari Tuhan telah tiba. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Jadi apa? Paulus mengatakan tentang kedatangan Tuhan diawali dengan murtad. Banyak sekali orang yang murtad. Sekarang saja kita sudah mulai melihat, saudara, tanda-tandanya. Banyak sekali orang Kristen, saudara, dan saya tidak sadar, yang beralih menjadi mu'alaf. Saudara ngerti kan istilahnya mu'alaf? Banyak alasan sekali yang menarik mereka untuk menjadi mu'alaf. Tapi nomor satu dasarnya cuma satu, kebodohan. Kebodohan dalam pengetahuan Alkitab. Kebodohan dalam hermeneutika. Kebodohan artinya kebodohan dalam menafsirkan ayat-ayat Alkitab. Mudah sekali disesatkan oleh pembicara-pembicara dari seberang yang sekarang ini begitu banyak yang menjadi pembicara yang pinter-pinter, yang istilah fasih ya, bukan pinter. Mereka sangat bodoh karena tidak banyak orang mengatakan mereka sebenarnya tidak mengerti apa-apa tentang kitab sucinya sendiri, tapi fasih sekali bicaranya, menarik sekali, dipakai oleh iblis menjadi nabi-nabi palsu, pengkhotbah palsu. Dan ini banyak sekali orang yang murtad. Selain ada tambahan insentif, memang orang laki khususnya akan lebih senang masuk ke sana, saudara, karena boleh menikah 4 istri. Nanti kalau mati dapat 7 bidadari. Siapa yang tidak tertarik kalau mereka itu sudah sangat seksualitasnya di zaman sekarang ini orang seksualitasnya ganas sekali, saudara. Makanya kalian anak-anak muda sungguh-sungguh godaan seksual zaman sekarang jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih mengerikan daripada zaman saya. Karena ini godaan seksualnya terlalu besar, sehingga sudahlah, jangan ngomong sama saya Anda masih kudus, Anda secara seksualitas tidak tergoda. Saya sangat tidak percaya. Anda semua sudah tercemar. Nomor satu oleh apa? Tercemarnya pornografi. Saya tidak mau mengatakan, orang-orang ahli mengatakan anak-anak muda kena pornografi 99,9%, saya bilang 100%. Nggak mungkin ada yang kelihatan hindar dari pornografi sekarang ini. Kalau dulu pornografi carinya susah sekali, saudara, zaman saya. Tapi sekarang ada di mana-mana. Medsos, digital, gadget itu sumber dari pornografi yang paling banyak. Dan kalau Anda main gadget, tentu saja semua Anda main gadget 100% lagi. Anda bukan cuma terikat pada gadgetnya, tapi juga nanti akan terikat oleh pornografinya yang merusak sekali. Pornografi merusaknya tadi saya bilang sedikit,
dari bicara sebelumnya, Pak Kristianto bicara banyak tentang hal itu, Anda menyadari godaannya luar biasa. Nah, kita lanjutkan. Sebab sebelum hari itu, haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Siapa manusia durhaka, saudara? Antikris. Yes, manusia durhaka. Ya, yang harus binasa, yaitu jelaskan identitasnya. Lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Jadi ini nanti antikris kurang ngejar sekali menghujatnya Tuhan, karena dia akan minta menuntut disembah sebagai Allah. Yang tidak mau nyembah, dia tahu risikonya, saudara tahu semuanya. Ya. Bahkan ia duduk di bait Allah. Ini yang kurang ajarnya sekali. Dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Sekali lagi, ada pihak lain lagi dari penulis di kitab suci, di Alkitab, yang mengkonfirmasikan soal antikris ini. Ciri-cirinya seperti apa. Pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Artinya kalimatnya apa? Dulunya si pendurhaka ini menipu. Dia menjadi orang yang baik-baik. Kemunculan pertama dia itu seperti Tuhan Yesus. Juru selamat dunia. Bayangkan. Yesus kan datang sebagai juru selamat dunia, saudara. Tapi dia juru selamat atas dosa. Juru selamat spiritual. Tetapi antikris nanti akan datang sebagai juru selamat dunia dalam hal-hal yang lahiriah. Yaitu dia memulihkan pandemi, dia memulihkan ekonomi, hal-hal yang lahiriah dan material. Tapi dia tetap orang menyebutnya juru selamat dunia dong. Dia mengaklaim, tidak usah mengaklaim saja, semua orang mengaku. Ketika dia berhasil menyelesaikan masalah ekonomi dunia dan masalah pandemi dunia. Semua kan global saat ini, saudara. Belum pernah terjadi sebelumnya keadaan yang seperti ini, saudara. Dulu yang namanya flu Spanyol, itu cuma di sekitar situ saja, saudara. Yang mati jutaan, betul, flu Spanyol tahun 1920 itu. Tapi tidak global. Indonesia nggak kena apa-apa, jauh-jauh. Tapi sekarang ini tidak ada satupun daerah yang tidak terkena oleh pandemi. Ini yang membedakan sekali. Kalau ada daerah yang bebas, enak semua pindah sana. Tetapi, nah ini buatannya Paulus, tentu yang diilhamkan dari Roh Kudus. Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Oke, jadi nanti Tuhan Yesus setelah 7 tahun dia memerintah, itulah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali turun dari surga. Langsung dia turun di Yerusalem, di bait Allah, kakinya menginjak langsung bait Allah. Saya rasa dia mungkin menginjak langsung kepalanya si antikris dan meniup aja. Mati mutiar, orang Jawa bilang. Mati lesat. Itulah, jadi gini saudara, kalau antikris sudah muncul, kita tahu dengan hampir akurat bahwa 7 tahun lagi Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Ya, hampir akurat sih. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Saudara, karena itu saya selalu ingatkan jemaat saya yang selalu senang sekali cari mujizat dan tanda-tanda ajaib. Saya peringatkan saudara, kalau yang hobinya mencari tanda mujizat, nanti engkau akan disesatkan oleh antikris, karena antikris juga dapat membuat tanda-tanda mujizat yang sama
persis kita tidak bisa bedakan dengan mujizatnya Tuhan Yesus. Sekalipun Alkitab disini mengatakan mujizatnya palsu. Dan sekarang saya sudah menyaksikan saudara beberapa hamba Tuhan melakukan mujizat-mujizat palsu. Mereka mengadakan KKR, mereka mendemonstrasikan segala kuasa Roh Kudus katanya, lalu orang merasa semua disembuhkan, tapi saya mendengar kesaksian banyak orang yang sehabis menghadiri KKR disembuhkan katanya, lalu pulang ke rumah dalam waktu 1-2 hari sakit lagi dan lebih parah sakitnya dan sebagian banyak yang meninggal. Kan palsu itu berarti kesembuhannya, mujizatnya palsu. Belum lagi bicara mujizat-mujizat palsu yang paling disenangi oleh banyak orang Kristen sejak zaman dahulu, yaitu mujizat berupa fenomena-fenomena alam menurut saya yang palsu lagi-lagi. Mungkin juga tidak palsu, tapi contohnya apa? Seperti Tuhan Yesus kelihatan di awan-awan. Pernah mendengar berita seperti itu? Di satu daerah, di satu tempat di muka bumi ini, ada awan yang berbentuk rupanya seperti Tuhan Yesus. Pertama, saudara, awan itu bisa berbentuk apa saja, benar nggak? Awan itu, saudara, bisa berbentuk apa saja. Berbentuk muka Tuhan Yesus juga bisa. Atau yang lebih marahnya, saudara, sebenarnya tidak berbentuk muka Tuhan Yesus, tapi imajinasi orang kalau lihat awan suka berimajinasi, saudara. Benar nggak? Oh, kayak ini ya, kayak itu ya, kayak itu ya. Jadi sebenarnya banyak yang hanya imajinasi manusia bahwa yang kelihatan di awan itu seperti Tuhan Yesus. Persis loh, persis loh. Bahasanya seperti itu, saudara. Tapi saya beberapa kali melihat orang yang mengatakan itu, menurut saya yang tidak pakai imajinasi. Saya matikan imajinasi saya memang. Sama sekali tidak sama seperti Yesus. Bohong semua itu, saudara. Ini yang menyesatkan orang-orang yang sudah disesatkan ya model-model orang seperti ini. Lalu ada lagi apa fenomena yang saya paling sedih kalau mendengar. Pastor, di sana loh, di gereja sana ada patung Yesus menangis darah. Banyak orang melihat. Saya juga mau melihat. Saya selalu ketawa, saudara. Saya bilang begini, kamu orang Kristen apa bukan? Kamu sudah percaya Yesus sungguh-sungguh apa bukan? Ya, saya percaya Yesus. Saya kan selalu begitu, orang Kristen. Lalu buat apa kamu melihat itu? Maka kamu kalau melihat itu, lantas imanmu bertambah. Dulunya percaya, sekarang menjadi sangat percaya. Apa perlu imanmu itu harus ditopang dengan melihat model-model seperti itu? Kalau engkau benar-benar percaya Yesus, tidak perlu itu semua. Kalau engkau merasa perlu, itu berarti engkau sebenarnya belum beriman pada Yesus. Engkau membutuhkan fenomena-fenomena yang ajaib-ajaib yang saya sebut eng-ing-eng. Fenomena eng-ing-eng. Ya, itu artinya orang tersebut belum percaya Yesus sungguh-sungguh. Imannya harus ditopang dengan penglihatan yang kasat mata seperti itu. Kalau penafsiran saya, bisa saja Yesus melakukan fenomena seperti itu. Bisa nggak saudara? Pasti bisa. Dan kalau Yesus melakukan hal seperti itu, muncul di awan-awan atau patungnya di gereja menangis darah, itu tujuannya jelas adalah untuk membuat orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya Yesus melalui penampakan itu. Itu mungkin saja terjadi. Jadi, penampakan-penampakan seperti itu bukan untuk orang yang sudah percaya,
tetapi untuk orang yang belum percaya, supaya melalui mujizat itu mereka jadi percaya tanpa diinjilin, tanpa KKR, tanpa dikotbahin. Banyak orang-orang seberang yang percaya Yesus karena mengalami mujizat. Sakit, kanker, dan sebagainya terus disembuhkan Tuhan Yesus. Sakit apa, lalu bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu dijamah oleh tangannya dan sembuh. Seringkali ceritanya kan seperti itu. Kalau itu benar-benar, saudara, Tuhan bekerja intervensi secara pribadi pada pribadi-pribadi tertentu. Nah, sekali lagi, jangan mencantolkan, jangan mengkaitkan iman percayamu kepada mujizat dan fenomena-fenomena alam seperti ini. Imanmu harus dikaitkan dengan firman Tuhan. Itu satu-satunya dasar, satu-satunya kaitan yang paling kokoh. Lalu umpamanya Tuhan Yesus, kita adalah ranting yang harus nempel pada pokok anggur itu. Dia adalah sumber kebenaran, sumber hidup kita. Kita harus nempel seperti itu. Bukan pada fenomena-fenomena alam. Fenomena alam apapun, entah awan, entah patung, Yesus menangis, itu biasanya seminggu, sebulan, udah hilang, saudara. Nggak akan terus-menerus. Ada nggak patung Yesus yang terus menangis darah sampai sekarang? Dari awal permulaan ditemukan lalu sampai sekarang masih terus menangis? Nggak ada, saudara. Sebentar saja hilang. Makanya saya sangat meragukan akan model-model seperti itu. Sama halnya persis seperti awan tadi, ilustrasi yang bagus sekali. Awan itu cuma berapa menit kesapu angin juga sudah modelnya sudah peok sudah. Mungkin mulanya berbentuk seperti Yesus, lalu kena angin sudah tidak karu-karuan. Saya tidak yakin Tuhan yang melakukan hal itu, saudara, mempermalukan dirinya sendiri. Satu besar lagi, jadi kalau saya katakan, jangan mencari berkatnya, jangan mencari mujizatnya, jangan mencari kesembuhannya, tetapi carilah sumbernya. Sumber berkat siapa? Sumber kesembuhan siapa? Tuhan. Sumber mujizat siapa? Tuhan Yesusnya yang harus kita cari. Bukan tanda-tandanya. Itu bonus. Oke? Jangan cari bonusnya. Tapi cari barang aslinya. Kalau saudara ada promosi, beli mobil dapat TV, katakan. Ya. Di mobil dapat TV. Nanti saudara cari TV-nya. Saya mau TV-nya. Ya saudara kalau mau TV-nya ya dapat TV-nya barangkali. Saudara harus beli. Mobilnya tidak dapat. Padahal ini kan promosi supaya Anda beli mobilnya. Itu juga dengan kita sama Tuhan. Carilah sumbernya. Kalau engkau dapat menemukan dia, berhasil bertemu dengan Yesus secara pribadi, maka segala bonus itu otomatis disediakan, tersedia. Kalau kita anak orang miskin, diadopsi kemudian oleh orang kaya, maka otomatis setelah kita resmi menjadi anaknya dia, walaupun anak adopsi, kita dapat menikmati segala kekayaan yang dimiliki oleh orang tua angkat kita. Benar nggak, saudara? Seperti itu. Jadi cari Tuhannya, cari sumbernya, jangan cari bonusnya. Banyak orang Kristen salah alamat, kemana-mana cari berkatnya, cari kesembuhannya, cari mujizatnya. Dapatkah dia? Dapat nggak dia? Dapat. Dapat, saudara. Orang nggak usah
percaya Yesus bisa diberkati nggak? Bisa. Banyak orang di luar Tuhan diberkati luar biasa, kaya raya, sukses. Banyak orang di luar Tuhan cari kesembuhan, banyak dokter-dokter pintar di seluruh dunia bisa sembuh. Ya, kan? Jadi jangan cari berkatnya, sebab nanti kalau Anda dapat berkatnya, dapat sih, mujizat dapat sih, sembuh dapat sih, tapi nanti akan Anda cari lagi, dan cari lagi. Seperti orang kena narkoba itu. Akan terus haus dan mencari hal itu. Dan tidak ada habisnya. Makin lama makin haus, makin kepingin. Sekali diberkati, langsung terus mengejar berkatnya terus. Kayaknya saya juga sedih kalau punya saksian orang yang saya katakanlah orang yang kan saya selama ini tinggal rumah kontrakan. Suatu hari saya sudah habis kontraknya kurang seminggu. Saya harus bayar katakanlah 2 juta rupiah. Saya kemudian berdoa puasa untuk mendapatkan 2 juta rupiah itu. Lalu setelah saya berdoa puasa 3 hari masih belum dapat juga. 5 hari belum dapat juga. Lalu pada hari ke-7 pas di mana saya harus bayar. Kalau enggak saya diusir. Ada orang kirim berkat. 2 juta rupiah persis, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan kita ajaib. Gitu kan? Banyak kan? Saya tidak terlalu gembira, saudara. Karena orang ini nanti tahun depan, atau 2 tahun lagi, atau tahun depan, akan mengalami hal yang sama lagi. Harus bayar kontrakan lagi 2 juta, saudara. Atau sudah naik. Lalu jengking-jengking lagi, berlutut, berpuasa setengah mati. Karena orang ini cari berkatnya, tidak cari Yesusnya. Mana yang lebih senang, saudara? Jadi orang seperti ini, mengalami mujizat, bisa bersaksi, hebat sekali orang gereja bertepuk tangan. Kalau dengar saksian seperti ini, orang Kristen semua senang sekali. Saya sedih. Kenapa? Caranya Tuhan berkati, ada cara yang lebih baik. Lebih bagus mana? Orang yang seperti ini atau orang Kristen yang lain yang mencari Tuhan, lalu diberkati pekerjaannya. Kalau seorang diberkati pekerjaannya, tidak bisa bersaksi, itu biasa orang kerja, terus naik gaji, terus naik promosi jabatan, yaitu karena dia rajin dan sebagainya, bosnya baik dan sebagainya. Biasa itu kejadian alamiah, tidak ada mujizatnya. Saudara. Tapi orang ini gajinya 50 juta sebulan, saudara. Tidak pernah dia berpuasa, perlu berpuasa-puasa, jengking-jengking, berlutut-lutut, minta Tuhan 2 juta, Tuhan. Kasih 2 juta. 2 juta lagi tahun depan, dapat lagi. Lebih diberkati orang yang mana, saudara? 50 juta gajinya setiap bulan. Dia tidak pernah merepoti Tuhan lagi. Tiap kali minta uang sama Tuhan. Karena dia diberkati secara rutin. Tiap bulan Tuhan berkati 50 juta. Sebentar aja dia beli rumah, saudara. Nggak repot-repot, saudara. Tapi tentu jangan lupa terima kasih sama Tuhan tentu kalau engkau diberkati seperti itu. Ini yang benar, saudara. Orang ini mencari Tuhannya. Dan dia diberkati sehingga tidak perlu setiap kali bergumul. Kontrakan, anak sakit, tidak ada uang. Anak masuk sekolah, tidak bisa bayar SPP, dan sebagainya. Penyakit kronis. Dari orang miskin yang terus cari berkatnya Tuhan, bukan cari Tuhannya. Ya, teruskan. Dan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Kenapa Paulus mengatakan ini? Rupa-rupa tipu daya jahat.
Ya, si antikris ini akan datang dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa. Apa maksudnya orang-orang yang harus binasa? Orang-orang yang bodoh tadi, saudara saya katakan, sangat bodoh, yang mudah sekali ditipu, mudah sekali disesatkan. Karena sekali lagi, saudara, kita harus kenal betul, iblis itu aslinya adalah bapak pembohong. Oke, kalau soal tipu-tipu, jangan main-main sama iblis. Dia rajanya, dia ahlinya, dia bapak segala bapak pembohong. Kita dapat melihat sejak dari kejadian manusia baru 2 orang di Taman Eden yang seperti sorga. Sebenarnya Taman Eden hampir tidak beda dengan sorga waktu itu. Tidak ada dosa, tidak ada masalah, tidak ada sakit penyakit, tidak ada air mata. Manusia Adam dan Hawa hidup abadi, saudara. Manusia pada waktu belum berdosa, saudara. Dia adalah makhluk abadi yang tidak bisa mati, tidak bisa menua. Itu zaman Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa. Tapi iblis dapat menipu mereka. Ciptaan Tuhan yang pertama, yang paling indah, paling baik, the best itu masih dapat dengan mudah sekali ditipu oleh iblis. Mungkin sudah ribuan tahun tidak terjadi, saudara. Mungkin juga ya tidak dicatat di Alkitab. Mungkin iblis berapa kali mencoba, gagal, saudara. Tidak tercatat di Alkitab. Tapi satu waktu dia berhasil. Dan Hawa yang mula-mula tergoda sampai jatuh dalam dosa. Apa kelemahan Hawa terutama yang kita bisa lihat, jadi kita bisa tafsirkan dari cerita jatuhannya, tertipu oleh si ular itu. Apa saja kelemahannya Hawa? Ada yang bisa jawab? Kelemahan utama Hawa apa? Tidak mengenal firman Tuhan dengan benar. Allah mengatakan, engkau boleh makan semua pohon di taman ini, kecuali yang satu itu. Gitu kan firman Tuhannya. Lalu Hawa entah karena bodoh, entah karena salah menafsirkan kata-kata firman Tuhan tadi, maka ketika iblis datang dengan tipuannya yang memancing-mancing dia, dia mengatakan, bukankah Allah melarang engkau memakan semua buah di taman ini? Gitu kan ceritanya ya, saudara ya. Lalu apa jawaban Hawa, saudara? Tadi. Apa jawaban Hawa terhadap ketipuan pancingan lah, tipuan dan pancingan iblis itu? Apa, saudara? Ingat gak, saudara? Hanya buah dari pohon ini yang tidak boleh kami makan. Anda keliru. Sekali lagi, hukum kunci pertama hermeneutika Anda sudah lupa. Baca dengan teliti itu Anda sudah tidak baca dengan teliti. Ya. Ini loh jawabnya si Hawa. Ya. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah ini, nanti kamu mati. Ini model orang yang menambah-nambahin firman Tuhan. Kata ataupun raba buah itu tidak pernah diucapkan Allah. Allah melarang titik. Ya, ditambahin. Nah, ini juga hobi dari banyak sekali hamba Tuhan. Nambah-nambahin, ngurang-ngurangin ayat firman Tuhan seenak perutnya. Tidak membaca dengan teliti, menafsirkan juga tidak teliti, tidak benar, lalu dia mulai khotbah. Sesatlah semua pendengarnya. Ya. Jadi orang-orang tipu daya
yang jahat dari iblis ini memang ditujukan kepada orang-orang yang harus binasa. Apa orang yang harus binasa? Sekali lagi, yang bodoh, yang tidak tahu firman Tuhan dengan tepat, tidak membaca dengan teliti, tidak mendengar dengan teliti, tidak menafsirkan dengan teliti. Ini harus binasa. Saudara mau jadi seperti orang seperti itu? Harus binasa karena tidak teliti baca firman Tuhan, mendengar perintah Tuhan, tidak teliti dalam menafsirkan. Karena itu belajarlah baik-baik. Ini pentingnya hermeneutika. Baca dengan teliti. Artinya baca dengan teliti itu bukan cuma satu kata per kata, titik koma, saudara harus baca. Tapi juga melakukan penelitian. Dalam teliti itu terdapat kata penelitian. Anda, terutama kalau nanti jadi pendeta yang sudah mulai berkhotbah, Anda harus mengadakan penelitian. Penelitian itu satu studi yang mendalam sekali. Ya, bukan hanya membaca Alkitab. Membaca dengan teliti pun tidak cukup. Harus sampai meneliti sedalam-dalamnya. Apa maksud Tuhan menuliskan ini yang sebenarnya apa maksudnya? Jangan sampai hanya menurut imajinasi kita. Dikatakan oleh Paulus, karena mereka ini, orang yang harus binasa, tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Saudara, banyak sekali sekarang jemaat yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya. Mereka lebih senang mendengar khotbah yang enak di telinga. Apa contoh khotbah yang paling enak di telinga? Yaitu tadi, balik-balik ke berkat. Jadi anak Tuhan, engkau pasti diberkati. Engkau kalau sakit pasti disembuhkan. Engkau tidak mungkin miskin. Engkau pasti akan jadi orang kaya. Itu semua kebohongan teologi kemakmuran yang enak sekali didengar, yang sungguh-sungguh dicari oleh orang-orang jemaat zaman ini. Mau enaknya, saudara. Jadi orang Kristen itu mau enaknya, tidak mau susahnya. Sekali lagi, Alkitab terdiri dari dua bagian utama, saudara. Yaitu janji Tuhan. Itu emang yang utama, betul. Karena itu Alkitab disebut kitab perjanjian, janjian baru, janjian lama. Tetapi di samping perjanjian ada yang namanya perintah. Jadi Alkitab terdiri dari dua hal yang penting. Janji Tuhan dan perintah Tuhan. Umat Tuhan, jemaat Tuhan lebih senang janjinya. Tidak suka perintahnya, saudara. Perintah kan tidak enak, ya. Kita harus taat dan melakukan. Perintah itu hal-hal yang tidak senang jemaat. Karena ada hal yang harus kita lakukan. Kalau tidak, kita berdosa, saudara. Perintah itu kalau tidak lakukan. Kok janji kita tidak terima dari Tuhan? Nggak apa-apa, dosa itu bukan urusan kita. Janji itu urusannya Tuhan. Tapi perintah urusan kita. Nah, sekarang banyak orang Kristen dan gereja yang melupakan soal perintah-perintah yang nggak enak, nggak pernah dikhotbahkan, hanya khotbah yang enak-enak saja. Segala ikut Yesus, promosinya, marketingnya gereja zaman sekarang. Nanti engkau akan diberkati, lihat aja. Kalau kamu bertobat terima Yesus, pindah ke agama lain, engkau pasti akan diberkati. Kalau engkau sakit, pasti akan disembuhkan. Bohong itu semua, saudara. Benar nggak bohong, saudara? Ada nggak kepastian orang kaya pasti harus kaya? Orang sakit, kalau Kristen dia pasti harus sembuh. Lihat aja di sekitar. Ayatnya yang jelas berbunyi Yesus yang mengucapkan, orang miskin ada di mana-mana. Itu realitas kenyataan selama kita hidup di bumi ini, saudara. Penyakit ada di mana-mana. Pandemi corona ini, saudara, COVID, apakah coronanya bisa melihat kalau orang Kristen terus dia menghindar, lari, takut gitu. Seperti itu enggak, saudara? Nyatanya.
COVID-nya lari nggak? Belum lihat orang Kristen gitu, saudara. Bisa nggak dia mengenali? Nggak bisa. Semua orang kena tanpa kecuali. Nggak peduli ya apapun dia sok, beriman kayak apapun juga, pendeta sehebat apapun juga. Ya kan? Presiden sekalipun banyak yang kena kan. Nggak ada itu ceritanya, saudara. Itu hukum alam biasa yang Tuhan masih izinkan karena dunia ini penuh dosa, saudara. Ya, bukan Tuhan jahat sama sekali, enggak. Dia izinkan itu semua terjadi, saudara. Supaya kita makin mengandalkan Dia, semakin nempel kepada Dia. Bukan percaya iman-iman palsu, ngajaran-ngajaran sesat seperti itu. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Oh, Allah loh yang mendatangkan kesesatan. Ditulis di sini. Maksudnya apa? Dia mengizinkan. Kalau memang sudah bodoh dari awalnya, diajarin kebenaran, tidak mau dengar yang enak-enak saja, ya wes, sudah karepmu sana. Sudah terserah. Senang yang eng, senang yang baik-baik saja, yang enak-enak saja, gitu kan? Ya silakan. Tapi kebenaran Tuhan tidak seperti itu. Yang menyebabkan mereka percaya akan dusta, saudara dan saya percaya sama dusta, salahnya siapa? Salah Tuhan atau salah kita? Salah siapa, saudara? Ada orang Salah kita. Hah? Salah kita, salah mereka ini ya, orang yang disebut harus binasa ini tadi. Itu pilihan dia, kebodohan dia. Sebab Tuhan hanya memberikan kebenaran dan dia menolak kebenaran. Kebenaran salah satu yang ditolak oleh banyak orang Kristen adalah kalau engkau mau ikut aku, pikulah salibmu. Saudara mau pikul salib? Enak nggak? Pikul salib. Enak nggak saudara pikul salib? Enggak. Pasti nggak enak. Saudara mau nggak pikul salib? Pertanyaannya sekarang. Hal pikul salib tidak enak. Saya tanya, apakah saudara mau memikul salib? Nah, ya tidak ada yang berani jawab. Tidak ada yang bisa jawab. Mau. Harus mau, saudara. Suka atau tidak suka, harus mau, saudara. Suka atau tidak suka, harus siap menyiapkan diri. Dan harus selalu bilang, yes sir, yes sir. Kira-kira 9 tahun yang lalu, saya ditugaskan oleh kantor pusat. Saya waktu itu masih tinggal di Jakarta, masih sebagai ketua satu dari sinode DPP di gereja saya di pusat. Lalu saya ditugaskan oleh ketua sinode untuk jadi pendeta di kota Purwokerto. Dan saya tahu ada masalah yang sangat besar di gereja itu. Di samping itu, kota Purwokerto kota yang kecil, miskin. Gereja Purwokerto itu gereja miskin. Saya harus siap menghadapi itu semuanya. Dan saya harus siap disalibkan. Benar-benar disalibkan, ya saudara. Saya harus siap. Karena apa, saudara? Karena saya di situ dikirim ke situ untuk menggantikan pendetanya yang cerai. Pendetanya cerai, saudara. Jadi jangan main-main. Perceraian sudah masuk ke gereja. Bukan cuma jemaat yang bisa cerai sekarang, orang Kristen. Pendeta pun sudah bisa dan banyak yang bercerai. Dosa yang tidak ada ampun, saudara, dalam arti ya dia tidak bisa pelayanan lagi. Tapi masalahnya, si pendeta ini adalah pemilik dari gereja ini yang saya sekarang gembalakan. Dia yang beli gedungnya, dia yang membangun, keluar dia semua. Sekarang dia dipecat, lalu saya dijadikan pengganti gembala gereja itu. Waduh, kan pasti ngamuk itu pendetanya dan seluruh keluarganya ngamuk. Gereja kita dituntut dan saya datang langsung diadili. Kamu ini perampok, saya dituding dengan gini di depan hidung saya 10 cm.
kamu ini perampok, pencuri. Ini milik siapa gereja ini? Kamu ambil alih begitu saja. Saya sudah pernah disalibkan, saudara, dan saya tahu apa yang harus saya lakukan karena saya sudah siap sejak diputus, yaitu saya akan niru Yesus saja. Ini saat resleting, saudara tahu resleting. Tutup mulut, saya bungkam keluh, mau dimaki-maki sama berjam-jam, saudara. Jadi koyok seluruh gereja itu dan keluarga yang pendeta itu. Saya disalibkan benar-benar saat itu. Belum pernah saya mengalami hal seperti itu. Oke, sampai di sini, saudara. Kita akan lanjutkan nanti minggu depan. Ada pertanyaan sebelumnya. Sekali lagi, kalau saudara mau bertanya, saudara boleh WA saya setiap saat dan saya pasti akan jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Yusak. Kita tutup dalam doa ya. Tuhan, terima kasih atas karunia-Mu mengajar kami Tuhan untuk mengenal akan firman-Mu dengan benar, bisa mengartikan, menafsirkan akan firman-Mu Tuhan, khususnya di dalam eskatologi di mana kami belajar untuk mengartikan akan hal-hal yang akan datang dan tidak menjadi tersesat dengan pengajaran-pengajaran yang tidak benar, tetapi kami harus belajar mengenal kebenaran itu. Terima kasih, berkati hamba-Mu Pak Yusak, berkati akan adik-adik semua yang ada di Pisom di Sengkawang, berkati kami semua hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. 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 Bless you all. Amin. Terima kasih Pak.